Di sini saya akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan mempersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah kata. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Guru, terlebih Bapak Silalahi, dan nanti juga Bapak Ibu yang hadir di sini dapat menerima tambahan ilmu dari Bapak Silalahi sebagai CGP hebat angkatan 11 yang hari ini mempresentasikan budaya positif. Jadi harapan saya tidak hanya presentasi nantinya, tapi aplikasinya di lingkungan sekolah kita dapat terlihat nyata, yang pada saat hari ini presentasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak MC Silalahi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Harapan saya juga kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti acara ini dapat terimbas dan dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan guru semuanya dan kepada anak didik di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Itu saja yang saya harapkan. Dengan adanya guru-guru penggerak, maka sekolah kita nantinya akan bisa lebih baik. Kepada Pak Silalahi, teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat pagi kepada kita semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir pada saat saya mengadakan pengimbasan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya mulai pengimbasan ini, mari dulu kita segarkan hati dan pikiran kita. Kalau saya katakan SMA Negeri 1 Kuala Lumpur, Bapak Ibu jawab hebat, hebat, jaya. SMA Negeri 1 Kuala Lumpur, hebat, hebat, jaya. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Bapak Ibu, di sini saya mengadakan pengimbasan budaya positif, menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya Nurjahan Silalahi MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu Utara yang asal sekolahnya SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Bapak Ibu, budaya positif adalah budaya yang akan kita keluarkan di tempat kita bekerja. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama adalah penerapan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, segitiga restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, motivasi perilaku manusia. Yang kedelapan, kebutuhan dasar murid. Paradigma baru dalam pembelajaran di sekolah. Adapun pengertiannya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi
Ini Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi yang mana nanti ada penjelasannya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid dapat mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Prinsip mempertimbangkan kebutuhan murid. 2. Membangun kapasitas belajar murid. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak Ibu, kita pun sebagai guru dan murid adalah pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu pasti setelah melihat gambar ini pernah mengalami yang seperti gambar ini. Gambar yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, artinya guru sumber ilmu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Merubah paradigma. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Artinya Bapak Ibu, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Antara saya dengan Bapak Ibu kebutuhannya berbeda. Ada yang butuh rasa aman, butuh disayang, atau butuh untuk melakukan hal-hal yang lain. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kalau kita memandang sesuatu sebelumnya kita anggap semua sama, padahal setiap individu itu unik, Bapak Ibu. Maka setiap individu memiliki gambaran yang berbeda terhadap suatu pandangan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita harus memahami pandangan selain dari diri kita. Kita tidak bisa memaksakan pandangan yang ada pada diri kita kepada orang lain, supaya orang lain memiliki kesamaan pandangan dengan kita, karena kita pun mempunyai latar belakang yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya setiap manusia pasti memiliki tujuan. Bapak Ibu dan saya juga pasti memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini tadi saya tertarik melihatnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon tentang dunia. Teori kontrol tentang dunia paradigma barunya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya tidak bisa orang lain mengontrol kita. Artinya kita itu harus tunjukkan eksistensi diri kita. Aku adalah aku. Siapa aku di dunia ini? Kita tidak boleh atau hanya dalam pandangan atau kepribadian seseorang. Jadi kita mengikut. Tidak, Bapak Ibu. Kita mempunyai jalan sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini dia. Sebelumnya paradigma lamanya, saya bisa mengontrol orang lain. Paradigma barunya,
bisa mengontrol orang lain. Artinya, menurut pandangan saya bisa mengontrol anak didik saya 12/4 dan atau yang lainnya. Padahal anak didik saya atau Bapak Ibu guru mempunyai pemikiran yang berbeda sama saya. Artinya Bapak Ibu tidak akan bisa saya kontrol. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Bapak Ibu, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka kita membutuhkan orang lain. Maka kalau kita membutuhkan orang lain, kita butuh kolaborasi atau yang disebut dengan kerjasama. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Sebelumnya paradigma lama cara berpikirnya adalah menang, kalah. Kalau dia nggak kalah, saya menang. Itu dia paradigma lamanya. Tapi yang baru menang-menang. Bagaimana saya dan dia sama-sama menang? Artinya win-win solution. Jadi kita tidak menyakiti orang lain. Jadi sama-sama menang. Bagaimana baiknya? Yang berikutnya, disiplin positif. Diane Dawson ini adalah seorang ahli dalam bidang pendidikan, menyatakan bahwa asal kata disiplin adalah belajar. Asal kata disiplin adalah belajar. Ini menunjukkan bahwa disiplin seharusnya bukan tentang menghukum. Bapak Ibu, disiplin itu bukan menghukum menurut Diane Dawson, tetapi tentang membimbing siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Jadi kita coba untuk membuat siswa itu memahami atas perbuatannya dan apa konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Setelah mereka paham konsekuensi dari perbuatannya, mereka akan belajar dari pengalaman tersebut dan mereka akan membuat hal yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, disiplin positifnya. Dalam pendekatan disiplin positif, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Nah, Bapak Ibu, tugas kita bukan hanya menyampaikan ilmu-ilmu pendidikan di dalam kelas, tapi kita mengajari anak didik kita tentang bagaimana bertanggung jawab. Nah, ini bertanggung jawab ini penting dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka terlatih, terbiasa yang namanya bertanggung jawab, atau istilah lainnya beramanah. Nah, setelah mereka bertanggung jawab, mereka akan belajar bagaimana menanggung jawab atas tindakan dan perbuatan mereka. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi anak didik kita mempunyai skill bukan hanya dari pengetahuan, tapi dari karakter. Yang mana karakternya adalah bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan mereka. Yang berikutnya, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai cita-cita universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan juga Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik, kita pun harus melatih anak kita untuk mendisiplinkan diri. Contoh hal yang lebih kecil, kita mengajari anak didik kita masuk sekolah tepat waktu. Dan kemudian di jam pembelajaran kita pun mengajari anak didik kita masuk setelah bel, setelah selesai, masuk ke kelasnya masing-masing dengan tepat waktu. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita pun sebagai pendidik harus masuk tepat waktu, karena kita menjadi teladan kepada anak didik kita. Yang kalau dia istilah guru,
Kita itu digugu dan ditiru sama adik didik kita. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kebaikan yang mana semua orang memahami dan sepakat akan hal tersebut. Itu yang namanya nilai kebajikan secara universal. Yang mana nilai kebajikan ini melintasi yang namanya suku, agama, dan bahasa. Jadi kita berbuat kebaikan bukan berdasarkan suku, sesama suku bukan. Tapi kita mengajari itu diri kita ini atas satu orang lain melewati atau melintasi masalah suku dan juga masalah agama. Bapak Ibu, kalau kita di sekolah mengajar anak didik kita dan melakukan nilai kebajikan, kita pun terlepas dari masalah agama. Artinya kita tidak memandang agama itu begini, maka kita tidak mengajari mereka, tidak Bapak Ibu. Kita sebagai guru melakukan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran di kelas, terlepas dari masalah agama, bahasa maupun latar belakang. Yang berikutnya, profil belajar Pancasila. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu, ini istilah profil belajar Pancasila sangat sering, sangat lekat kita dengar. Adapun profil belajar Pancasila yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama ditekankan situ adalah ingat kita Bapak Ibu, kita sebagai guru dan adik kita ajak mengingat kepada Tuhan. Sebelum kita menimba ilmu, kita harus mengingat Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segala-galanya. Yang kedua, profil belajar Pancasila berkebinekaan global. Bapak Ibu, kita hidup di Indonesia ini bukan hanya satu ras, satu suku, satu agama, bukan. Kita ini bineka. Seperti semboyan dari negara kita, bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu dalam Indonesia. Walaupun kita tetap satu dalam Indonesia, Bapak Ibu, kita harus hidup secara global. Jadi Bapak Ibu dan anak didik nanti kita ajari bagaimana berpikir secara global. Jadi pola pikirnya bukan hanya lingkup dari contoh Polwedo, tidak. Lebih luas lagi Indonesia, tidak. Lebih luas lagi global, seluruh dunia. Jadi pola pikir kita Bapak Ibu dan anak didik yang kita ajari, pola pikir bahwa kita ini adalah warga dunia. Bagaimana kita memberikan nilai kebajikan kepada dunia. Dan kemudian nilai profil pelajar Pancasila berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah sudah mendarah daging kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Sebagai kita orang Timur, orang Indonesia, terbiasa kita dengan gotong royong. Contohnya kalau ada acara adat Batak untuk pesta, pasti ada nama istilahnya marhobas. Marhobas itu bergotong royong. Bagaimana si pemilik acara itu supaya tidak terganggu dengan acara itu, maka pihak dari perempuan si punya acara itu bergotong royong untuk menyukseskan acara pesta. Dan juga saya tahu ada dari teman kita suku Jawa ada istilah rewang juga, bergotong royong dalam mengadakan acara pesta juga. Jadi nilai-nilai gotong royong itu sudah melekat di dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Yang kemudian profil belajar Pancasila berikutnya adalah mandiri. Mandiri. Jadi Bapak Ibu, kita mengajari adik-adik kita juga mandiri. Bagaimana mereka bisa berdiri kaki sendiri dan membuat keputusan yang baik bagi diri mereka sendiri. Jadi kita latih adik-adik kita berpikir bagaimana mandiri. Yang berikutnya bernalar kritis. Nah ini bernalar kritis. Semalam sudah saya masuk di kelas 12
tiga, tiga ya, tiga enam. Saya coba mengucapkan sesuatu pertanyaan, tapi yang mereka jawab bukan pertanyaan saya. Saya agak apa? Saya tekankan sama mereka. Dengarkan pertanyaan saya, jawab sesuai pertanyaan saya. Setelah saya bilang katakan seperti itu, beberapa kali hari ini baru fokus, baru mereka bernalar kritis akan pertanyaan saya. Nah, bernalar kritis ini juga sebagai bekal juga bagi anak didik kita untuk skill kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat, supaya mereka dapat bernalar bagaimana mereka menghadapi kehidupan yang sebenarnya yang akan mereka hadapi, dan juga kritis terhadap kehidupan yang mereka hadapi. Yang berikutnya kreatif ini Bapak Ibu membuat sesuatu yang dari biasa menjadi hal yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana lebih kreatif lagi, termasuk kita Bapak Ibu, kalau kita melakukan pembelajaran di kelas, kita pun harus lebih kreatif lagi. Bagaimana anak didik itu tertarik untuk mendengarkan, untuk belajar apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya terjun kebajikan esensial, membangun kecerdasan moral, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini adalah kebajikan esensial, Bapak Ibu. Yang mana empati adalah rasa bagaimana kita merasa perasaan orang lain, artinya kita nggak egois, hanya mementingkan diri kita juga, berempati. Lalu belajar mendengarkan suara hati dan belajar untuk mengontrol diri. Bagaimana kita mengontrol diri sebagai seorang guru mengajar di kelas kalau menemukan berbagai tantangan dalam kelas, dan rasa hormat. Dan ini kita ajarkan juga kepada anak didik kita supaya memiliki rasa hormat kepada bapak ibu gurunya. Kalau mereka sudah memiliki rasa hormat, otomatis kita sebagai guru akan semangat untuk menularkan ilmu-ilmu yang berharga bagi anak didik kita. Yang berikutnya keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang pertama dapat dipercaya, Bapak Ibu. Ini hal yang paling utama. Keterampilan hidup yang harus kita miliki dan yang harus kita tularkan kepada anak didik kita, yaitu dapat dipercaya. Karena kalau dapat dipercaya ini tidak bisa kita penuhi, maka susah kita akan bersosialisasi atau berbaur dengan sesama kita. Yang kemudian keterampilan hidupnya lurus hati. Bapak Ibu, kita sebagai guru mempunyai niat tulus, atau istilahnya di sini lurus hati untuk menyampaikan kebaikan ilmu, menuntut anak didik kita sesuai kodratnya dan sesuai tuntutan zaman. Keterampilan hidup mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini tidak merendahkan orang lain artinya bisa kita kontekskan dengan tidak merendahkan anak didik kita. Mereka itu adalah anak-anak yang berharga bagi kita, maka kita akan memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Yang berikutnya keterampilan hidup memberikan yang terbaik dari diri. Ini Bapak Ibu memberikan yang terbaik dari diri kita. Bagaimana yang terbaik bagi diri kita? Maka kita akan berusaha untuk menemukan cara atau strategi menyampaikan ilmu pendidikan atau pembelajaran yang baik kepada anak didik kita, sehingga materi yang kita ajarkan dapat diserap anak didik kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Ini adalah hal yang utama, yaitu bertahan hidup. Kita kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan kita.
Kebutuhan yang mempengaruhi nyawa seseorang. Contoh kebutuhan bertahan hidup adalah makanan, minuman, rumah, pendidikan, hingga rasa aman. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian cukup akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Bapak Ibu, pernahkah mengalami seperti ini? Anak didik itu butuh disayang, tapi dia menunjukkan banyak tingkah yang keras, membuat mengganggu kita dalam proses pembelajaran. Apakah pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Jadi dia membuat keributan mengganggu temannya supaya menarik perhatian gurunya lah. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Coba dulu Bu, Ibu Raida pernahkah mengalami seperti itu? Siswanya gelisah pas, seakan-akan dia ingin menarik perhatian gurunya. Pernah Ibu? Coba Ibu ceritakan pengalaman itu. Oke, saya sebagai guru pernah mengalami ada satu siswa saya ketika saya melakukan pembelajaran, dia terlihat gelisah dan kurang percaya diri. Lalu saya mendekati anak tersebut, Bapak Ibu, ya. Lalu saya tanya, "Kamu kenapa ya, Nak? Kok Ibu lihat gelisah di bangkunya? Yang lain pada ngerjain tugas, kamu kok bisa gelisah gitu ya? Salah tingkah." Lalu ternyata dia tidak percaya diri. Tidak percaya diri dengan apa yang dikerjakannya. Saat itu saya mengasih tugas, ya. Lalu saya sampaikan, apa yang kamu dapat, apa yang kamu ketahui, itulah dirimu, ya. Itulah dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu melakukan kesalahan, itu tidak masalah, karena pembelajaran adalah proses untuk dirimu. Itu aja. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk guru hebat. Terima kasih Ibu, sangat-sangat menginspirasi. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah akan pengakuan. Kebutuhan akan pengakuan berhubungan dengan self esteem atau harga diri. Misalnya keinginan untuk mencapai sesuatu, keinginan mencapai kompeten dan menjadi terampil. Yang berikutnya nomor 4, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup sendiri. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi sangat aktif dan senang mencoba hal-hal baru. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan berkaitan dengan aktivitas yang menghibur dan menyenangkan. Di sekolah, pemenuhan kebutuhan akan kesenangan dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ketidaknyamanan. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Menghargai diri sendiri, ini motivasi perilaku manusia yang terakhir. Menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini Bapak Ibu konsep
disiplin dengan identitas gagal, artinya dia menyerah, putus asa. Yang pertama hukuman. Hukuman itu yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu pernah ya mengalami ya, atau punya pengalaman melakukan konsep disiplin, yang mana kita menerapkan disiplin itu dengan cara memberikan hukuman. Nah, bolehkah Bapak Ibu berbagi pengalaman supaya kita bisa menambah inspirasi teman-teman kita nantinya kepada Bapak, silakan Pak. Pernahkah Bapak melakukan tindakan disiplin menghukum siswa? Ya. Baik, terima kasih Kak. Sekedar berbagi mengenai yang Bapak katakan pengalaman menerapkan hukuman. Kebetulan saya orang yang keras, bahkan sering melakukan hukuman kepada siswa. Yang paling sering saya lakukan itu Pak, betis atau kaki kiri saya pukul. Pada awalnya itu kan harapan saya dengan melakukan itu si anak paham bahwa dia salah, baru jerah, dan harapan terakhirnya dia tidak mengulangi kesalahannya. Itulah harapan saya dalam melakukan hukuman itu Pak. Tapi memang itu menyakitkan. Demikian pengalaman saya Pak. Lalu kita berikan kepada Ibu Pak. Terima kasih Pak atas pengalamannya. Nah, konsep disiplin tersebut dikatakan adalah konsep disiplin identitas gagal. Artinya jadi kita akan mengalami tekanan, yang mana mereka akan membuat mereka merasa tidak nyaman lagi untuk bersekolah. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal adalah penghargaan. Nah, yang pertama penghargaan itu tidak efektif. Kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Di sini itu dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Mengapa demikian? Apabila kalau kita memberikan penghargaan kepada diri kita, maka orientasi diri kita itu akan mengarah kepada saya akan diberikan hadiah. Padahal yang kita inginkan adalah kita mendidik adik kita itu supaya mereka sadar diri bahwa mereka butuh untuk belajar. Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dia konsep disiplin kebalikan dari identitas gagal Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sukses artinya kita akan memberikan kebaikan dan bagaimana anak didik kita akan memiliki identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama penguatan jangka pendek. Artinya kita menguatkan anak didik kita bahwa mereka bersekolah itu adalah untuk merubah hidupnya bagaimana ke arah lebih baik. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru atau pendidik melakukan monitoring itu tidak terputus-putus. Nah, kalau kita lakukan terputus-putus, anak didik akan menganggap Bapak ini tidak punya konsekuensi. Jadi anak didik akan tidak disiplin. Yang berikutnya konsekuensi stimulus. Stimulus ini adalah memberikan rangsangan kepada anak didik kita. Bagaimana anak didik itu memiliki rangsangan semangat untuk belajar. Yang kemudian keempat, murid menghormati peraturan. Setelah kita lakukan nomor 1, 2, dan 3, otomatis murid akan menghormati peraturan karena seperti yang dikatakan tadi nomor 2, perlu monitoring berkelanjutan. Artinya anak didik akan memiliki mindset atau pola pikir bahwa ini yang benar-benar berlanjut untuk dilaksanakan. Maka murid
akan menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Jenis kedua dari konsep disiplin dengan identitas sukses adalah restitusi. Satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, murid setelah melakukan suatu tindakan, maka mereka akan sadar diri bahwa tindakan mereka itu akan mempunyai konsekuensi, yang mana mereka akan memiliki rasa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tersebut. Dua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dia menarik ini. Murid menghormati dirinya. Bagaimana maksudnya murid menghormati dirinya? Artinya murid itu sadar mereka itu bersekolah untuk apa? Bukan hanya untuk berangkat dari sekolah, nyampe sekolah udah duduk baru pulang, enggak. Mereka harus sadar untuk menghormati dirinya, bahwa mereka bersekolah itu punya tujuan hidup yang lebih baik. Dan juga murid menghormati orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Adapun langkah-langkah restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, atau dalam bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate incorrect action. Yang tiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke. Yang berikutnya, contoh kasus untuk menggunakan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu pasti kita banyak mengalami siswa yang tidak mengerjakan PR. Apalagi saya ini sering menemukan siswa tidak mengerjakan PR, dan juga sering menemukan siswa mengerjakan PR di kelas itu pada saat saya masuk, tapi PR yang dikerjakan bukan mata pelajaran saya. Saya agak-agak gemes saya melihat mereka seperti itu. Nah, contoh kasus tersebut, siswa sering tidak mengerjakan PR, yang hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid takut. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan kembali sebanyak 3 kali lipat. Yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini kalau ada segitiga restitusi yang harus digunakan dalam model pembelajaran Merdeka Belajar, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya kalau di sini Bapak Ibu, kalau biasanya kalau kita jadi guru, kalau siswa yang tidak mengerjakan PR, kita menghukum mereka. Mari depan, kata kita Bapak Ibu, berdiri di depan. Tapi kalau dalam model pembelajaran Merdeka Belajar Bapak Ibu, kita tidak boleh menggunakan itu. Kita harus menggunakan restitusi. Kita harus menanyakan kepada siswa tersebut mengenai keyakinan kelasnya. Setelah mereka ingat dengan keyakinan kelasnya, maka mereka akan menyadari perbuatan mereka. Nah, setelah mereka menyadari perbuatan mereka, kita akan menanyakan kepada mereka bagaimana solusinya supaya yang mereka perbuat tidak mengerjakan PR, tidak terulang lagi. Artinya kita tidak memberikan hukuman, tapi mengajak
si anak ini itu untuk menggali potensi dirinya, bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dia Bapak Ibu. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai seragam sekolah saat ke sekolah. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan. Yang kedua, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ketiga, teman. Ayolah yang tertib. Buat Pak Guru atau Ibu Guru bangga. Kali ini kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Inilah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu pada saat menghadapi murid tidak memakai seragam sekolah saat mereka berangkat ke sekolah. Posisi kontrol mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Apakah nomor 1, 2, 3, 4 atau 5? Bagaimana dengan Ibu Enti? Posisi kontrol mana yang Ibu lakukan apabila menemui murid yang tidak memakai seragam sekolah? Yang mana yang Ibu lakukan? Posisi kontrol yang mungkin saya akan lakukan karena dia tidak memakai seragam sekolah, mungkin posisi di penghukum. Karena memang peraturan memakai seragam sekolah itu adalah aturan sekolah yang paling utama. Begitu Pak menurut saya. Terima kasih Bapak Ibu, pengalaman Ibu. Bapak Ibu, untuk dalam program Merdeka Belajar Bapak Ibu, untuk menegakkan aturan sekolah Bapak Ibu, kita harus melakukan namanya posisi kontrol manajer. Jadi kita tidak langsung mendikte si anak itu bahwa kau harus mematuhi peraturan sekolah, lalu menyuruhnya ke barisan. Kita seharusnya menanyakan, apa yang kamu lakukan ini? Apakah kamu tahu keyakinan mana atau peraturan mana yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah kamu tidak memakai seragam sekolah ini? Apakah Bapak Ibu ada yang membuat masalah posisi kontrol sebagai teman? Nah ini dia. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu melakukan posisi kontrol sebagai teman? Apakah Ibu Purba punya pengalaman posisi kontrol yang mana Ibu sebagai guru itu posisikan diri Ibu sebagai teman atau sahabat dari anak didik kita? Boleh berbagi pengalaman Bu? Terima kasih. Saya rasa kalau menghukum, saya pribadi memahami bukan keras, tapi kalau menjadi teman, saya rasa bukan pas Pak. Yang menjadi manajer mungkin kalau saya bertanya itu selalu saya lakukan. Kenapa? Apalagi kalau les dari Penjas ke PKN masuk mau pakai celana, masih training Pak. Jadi ini kamu sekolah atau bagaimana? Coba dulu. Gimana kok bisa begini? Ini Bu, dari pakai baju celana saya sobek katanya. Di celana, ya udahlah, jangan diulangi, balik itu Pak. Oke, terima kasih. Baru kita berikan tepuk tangan kepada Ibu hebat, karena Ibu sudah melakukan posisi kontrol yang nomor 5. Saya ingin mencari apa dulu, karena ini kalau jadi guru sebagai teman bagaimana sih Pak pengalamannya? Saya belum pernah mendengar bagaimana sih posisi kontrol ini, gurunya memposisikan diri sebagai teman atau sahabat. Bolehkah Ibu Lydia berbagi pengalaman tentang posisi kontrol yang mana guru sebagai teman?
kasih Pak. Kalau saya menemukan sebuah masalah, tergantung tingkatan masalahnya saya menghadapi bagaimana. Jadi yang saya miliki sebagai guru pengalaman anak didik ini yaitu tentang PR. Kebetulan saya guru bahasa Inggris Pak. Setiap saya memberikan satu tugas, contohnya menerjemahkan satu cerita, di sini sering saya mendapati kendala. Dari hukum sudah saya lakukan, pembuat bahasa bersaya sudah saya lakukan, dan akhirnya saya menyerah. Saya coba menurunkan menurunkan taraf diri saya untuk bisa anak-anak ini saya buat setara dengan saya. Teman, apa sih masalahmu nak? Ayo kita sama-sama cari solusi. Contohnya dia malas menulis. Bu, saya terlalu malas menulis. Ini anak cowok biasanya Pak, terlalu malas menulis. Jadi saya kasih waktu dia lebih dari temannya. Temannya 1 hari, dia saya kasih 3 hari. Jadi kamu 3 hari saya kasih waktu menerjemahkan ini, lalu jumpai saya di kantor untuk saya nilai. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Sangat-sangat menginspirasi dan sangat saya kali ketika kita itulah Bapak Ibu pengalaman dari Bapak Ibu dari pembelajaran dari program pendidikan guru Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah kita sebagai posisi kontrol manager nomor 5 Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, nggak langsung kita sebagai pemantau atau teman atau membuat rasa bersalah, tapi kita menggali potensi dari si anak ini itu. Setelah kita gali potensinya, kita buat dia merasa bagaimana perbuatannya, apakah menurutnya salah atau tidak. Setelah itu si anak ini akan memberikan solusi atas kesalahan diri sendiri. Yang berikutnya adalah keyakinan keras. Keyakinan keras ini adalah salah satu budaya positif yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru kepada anak didik kita, yang mana anak didik itu mempunyai keyakinan tentang kelasnya. Keyakinan keras merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Cara membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, langkah berikutnya menyusun peraturan menjadi keyakinan. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang berikutnya menempelkan keyakinan di kelas. Setelah keyakinan setelah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Bapak Ibu, semalam saya sudah melakukan keyakinan kelas, yang mana saya lakukan butuh waktu untuk bercurah pendapat dengan anak didik saya. Butuh waktu, dan saya sangat tertarik dengan anak didik saya karena mereka banyak keyakinan yang mereka sampaikan kepada saya, sehingga saya pun senang. Mengapa saya senang? Apabila mereka banyak atau rata-rata semua memberikan keyakinan kelas yang ingin mereka perbuat, maka saya sangat senang. Mengapa saya senang? Karena
hal positif yang akan dilakukan terhadap kelasnya. Karena ya keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif. Maka kalau mereka sudah semua rata-rata memberikan keyakinan kelas yang ingin dilakukan di kelasnya, maka kelas itu saya yakin akan menjadi lebih baik lagi. Karena sudah mereka memberikan pendapatnya sendiri tentang bagaimana kelas impian yang mereka inginkan. Dan juga saya membuat juga dia itu membuat tanda tangan tentang bahwa pendapat mereka, curah pendapat mereka itu mereka tanggung jawabi bahwa mereka benar-benar akan serius melakukan keyakinan kelas mereka yang tersebut. Dan saya sebagai wali kelas 12/4 saya sangat bangga karena mereka semua memberikan curah pendapatnya tentang keyakinan kelas mereka tersebut. Bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Nah, artinya Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita harus menyadarkan anak didik kita bahwa keyakinan kelas ini bukan dari orang lain. Artinya keyakinan kelas ini dari diri sendiri. Bagaimana kelas yang ingin mereka impikan. Jadi kalau di peraturan kelas itu ada dia kata-kata memaksa. Contohnya dilarang menggunakan sendal di sekolah. Nah, kata dilarang dia seolah-olah dia berkonotasi negatif. Dilarang. Jadi kalau kita sebagai manusia mendengar kata dilarang, maka kita akan menolak. Dilarang. Tapi kalau kita berikan kata positif, pakailah sepatu sesuai peraturan sekolah. Nah, itu lebih baik lagi. Karena mereka akan lebih tertarik untuk membacanya dan lebih teresak lagi ke dalam hati dan pikirannya. Dan juga Bapak Ibu, kita jangan menggunakan kata-kata jangan. Jangan itu adalah kata negatif. Karena kita sini adalah menerapkan budaya positif, maka kita harus melakukan hal-hal yang positif. Contohnya jangan ribut di dalam kelas, maka kita harus berubah menjadi belajarlah dengan tertib supaya kamu belajar dengan nyaman. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan kata jangan supaya hal-hal positif yang kita keluarkan kepada anak didik kita. Yang berikutnya, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Universal artinya semua orang tahu dan sepakat akan hal-hal tersebut, tentang hal-hal positif tersebut. Artinya bukan hanya kita yang tahu bahwa menggunakan sandal itu dilarang di sekolah, bukan. Semua orang tahu, selain warga sekolah pun tahu bahwa ke sekolah itu harus menggunakan sepatu, bahwa kalau ke sekolah itu harus menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Jadi itu adalah dia pernyataan universal. Yang berikutnya, bagaimana membentukkan keyakinan keras. Pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, harus positif. Kita tularkan hal-hal kebaikan universal, yaitu tentang hal-hal yang positif. Apabila kita tularkan hal yang positif kepada anak didik kita dan warga sekolah, maka hal yang positif akan kembali kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Ya, ini Bapak Ibu. Anak didik saya di kelas 12/4 ada 32. Memang mereka 32 orang itu memberikan curah pendapat mereka tentang keyakinan kelas yang mereka inginkan. Tetapi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu ada kebanyakan sama. Contohnya
Mereka menginginkan kelasnya nyaman. Lalu ada lagi anak yang lain, kelasnya ada kipas. Nah, kipas dengan nyaman itu sama ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak menimbulkan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Jadi bisa kita kelompokkan dia menjadi kelompok yang sama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, benar. Keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Saya yakin bahwa hal itu akan pasti terjadi karena memang keyakinan keras itu adalah hal-hal kebaikan dari dalam diri kita sendiri ataupun hal-hal kebaikan dari dalam diri anak diri tersebut. Nah, apabila hal-hal itu sudah dari dalam diri anak diri tersebut, maka cara diri itu akan melakukan hal-hal baik tersebut. Kita ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia menuju kembali keyakinan keras dari waktu ke waktu. Artinya Bapak Ibu, kalau anak didik kita punya hal positif lain tentang keyakinan kelasnya, kita sebagai wali kelas atau guru dapat menerimanya dengan senang hati. Karena dari waktu ke waktu, karena manusia itu hidup secara dinamis. Artinya anak didik itu akan berproses, banyak lagi hal-hal kebaikan yang akan mereka temukan, maka akan mereka memunculkan ide-ide baru tentang keyakinan kelas yang baik lagi. Segitiga restitusi. Ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi, adapun strategi untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate incorrect action. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Dalam hal ini, peran guru atau orang tua sangat penting untuk menciptakan kondisi yang membuat murid atau anak bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah, pasti. Dan yang hal paling pentingnya adalah kalau kita pernah berbuat salah, kita menyadari bahwa itu adalah salah, maka kita harus punya pemikiran untuk bertanggung jawab atas kesalahan kita dan memperbaikinya. Bagaimana supaya kesalahan itu menjadi kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain. Dan berikutnya mengatakan kamu harus melakukan ini kalau kamu tidak makan. Itulah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, ada 3. Dan Bapak Ibu, yakinlah kita sebagai pendidik atau guru, yakinlah kita akan dapat melakukan hal ini untuk kebaikan dan kepada anak didik kita. Dan ingatlah Bapak Ibu, apapun hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu, tercatat di dalam buku kehidupan Sang Maha Pencipta. Kalau Bapak Ibu melakukan hal yang baik, percayalah Bapak Ibu, hal kebaikan lebih dari yang kita perbuat kepada anak didik kita akan kita terima kebaikannya dari Tuhan Sang Pencipta. Yang terakhir, Bapak Ibu, penjelasan yang saya berikan ini Bapak Ibu sudah berakhir. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan waktu untuk dapat hadir di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan, saya tutup pengibasan saya hari ini dan salam bahagia. Dan saya kembalikan ini pengibasan ini kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup
ataupun yang mewakilinya Bapak Wakil Kepala Sekolah dari bidang kesiswaan. Kepada Bapak saya persilakan. Iya baik. Bapak Ibu sekali lagi kita kasih aplaus untuk Bapak Nurdin Silalahi yang sudah memberikan pemahaman-pemahaman. Saya rasa setelah mengikutinya kita banyak mendapat pemahaman baru. Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, tadi Bapak Kepala Sekolah mohon izin karena ada undangan atau rapat di kantor kecamatan, jadi dipercayakan kepada saya sebagai wakilnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, semua materi, pengalaman-pengalaman yang sudah kita bagikan dan pemaparan dari Bapak Nurdin Silalahi, mudah-mudahan ini Bapak Ibu memberi pemahaman baru, memberi semangat baru yang pasti untuk anak-anak kita, untuk murid kita, untuk sekolah kita. Bagaimana supaya proses pembelajaran di sekolah kita ini dapat lebih baik lagi. Itulah harapan kita. Jadi saya juga atas nama Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nurdin Silalahi yang sudah memberikan pemaparannya. Mudah-mudahan Pak, apa juga yang Bapak cita-citakan itu menjadi cita-cita kita bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan program kegiatan yang sedang Bapak ikuti ini senantiasa dapat berjalan lancar, sukses sebagaimana yang Bapak harapkan, sebagaimana yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan memberikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Selamat pagi, perkenalkan saya Dwi Lydia Batuara, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Payadong. Semalam saya sudah mengikuti pengimbasan yang dipaparkan oleh Bapak Nurdin Silalahi yang berjudul dengan budaya positif. Dari pengimbasan tersebut saya banyak belajar tentang kontrol guru, segitiga restitusi, serta keyakinan kelas. Dan materi-materi tersebut sangat berdampak baik bagi saya seorang guru yang nantinya bisa saya terapkan di kelas. Dan mudah-mudahan pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi saya serta murid-murid saya kelak.